Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, khususnya orang-orang muda, krismawan-krismawati, calon penerima sakramen penguatan, selamat pagi. Salve. Saya Pastor Agus, berkarya di Paroki Kristus Sahabat Kita Nabire, dan sebagai dekan mewakili dari Keuskupan Timika, khususnya Administrator Keuskupan Timika, Pater Martin Kuwayo, untuk menerimakan sakramen penguatan bagi anak-anak kita yang ganteng, yang cantik seperti di bintang film Persahabatan dan Cinta Diseru itu. Kemarin Pater menerima filmnya, sudah saya putar. Ada bintang filmnya tuh di sini. Marsha, Marlina, Magdalena, ada semua. Aldo, Paulus, dan yang paling Pater ingat Anselmus yang menggendong Yakoma itu. Karena badannya besar ya Anselmus. Baiklah, bahwa sebelum datang ke sini, Pater mengadakan kunjungan ke kota besar di Surabaya, di Jakarta, dan di Semarang, karena memang ada misi. Kebetulan panggilan saya tidak lepas dari doa berkat dari Bunda Maria. Dan pada waktu saya mau jadi pastor dan diterima, waktu itu sudah kuliah dan bekerja, tidak percaya apakah ini panggilan ataukah ini hanya keinginan sesaat. Lalu untuk membuktikan, pastor berziarah ke Sendangsono, ingin melihat Bunda Maria yang diceritakan seperti di Lourdes, pakaiannya putih berikat biru ya, bergelimang cahaya semacam itu. Bersiarahnya dengan berjalan kaki ya. Waktu itu saya masih di Surabaya, dan Sendangsono ada di kota mana ya? Jakarta. Di Muntilan, di Jogja ya. Jadi itu hampir 300 km nak ya, berjalan kaki 10 hari. Tapi saya rasakan bahwa Bunda Maria menemui saya dalam wujud ibu-ibu, para wanita, mama-mama yang menerima sepanjang perjalanan dan membantu, baik itu memberi tempat tinggal, menyediakan bekal, dan meneguhkan dengan nasihat dan doa mereka. Dan saya rasakan itulah penyertaan Bunda Maria yang nyata. Maka kemarin mengapa saya berkunjung di kota-kota besar itu, karena di masa sekarang sebagai pastor paroki ingin menghadirkan Bunda Maria di Papua, khususnya di Nabire, yaitu dengan membangun Gua Maria. Karena Gua Maria kalau yang kecil-kecil ada, kami juga ada, tapi ingin membuat semacam taman doa, wisata religi, sehingga di kota-kota besar itu diharapkan nanti akan muncul dukungan doa dan juga tentu saja donasi dari umat yang saya kenal di kota-kota tersebut. Memang dalam hal ini pemerintah juga mendukung, namun untuk sebuah proyek yang besar tentu saja kita harus punya gagasan-gagasan sehingga kegiatan khususnya pengembangan fisik, pembangunan itu dapat selesai dengan baik. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian
Dan untuk itu perjalanan yang jauh tadi memang menjadikan saya sempat flu, namun melihat situasi yang ada di Nabire, cuaca yang bagus, makanan yang enak, dan juga keramah tamahan dari Bapak Ibu, kelihatannya kondisi saya juga sudah membaik, apalagi sehabis menonton film Persahabatan dan Cinta Diserui itu ya. Magdalena, mana Magdalena? Oh iya, Magdalena. Lalu Marsha dan Yakomai mana? Ya, kalian bersemangat terus ya dalam mengembangkan talenta kalian. Aldo dan Paulus juga ya. Anselmus jadi ketua Mesdinar toh? Ya, baik. Senang sekali bahwa kalian orang-orang muda yang terus mengembangkan diri ya. Pastor 2 kali ke sini dan saya melihat sendiri perhelatan kalian dengan terlibat di CYD di Nabire juga menunjukkan kekompakan. Pada waktu peralihan pastor paroki dari Pastor Pram kepada Pastor Yuven, saya juga melihat Bapak Ibu yang kompak untuk bekerja sama membangun paroki di sini. Yang kalau saya tanya pada pastor paroki, ada mama-mama yang masak? Tidak ada, semuanya diatur sedemikian rupa oleh umat paroki dan juga keterlibatan orang-orang muda. Menyinggung soal pertumbuhan iman dan juga kedewasaan refleksi orang-orang muda. Apa yang ingin kalian sajikan dalam film itu di sana? Persahabatan itu sangat penting ya kan? Kalian bisa mendukung satu dengan yang lain sehingga bisa mendorong ketika kalian hendak menempuh masa depan dengan meraih cita-cita. Akhirnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengembang, caleg ya. Dan untuk itu merupakan harapan dari pemuda dan pemudi, orang-orang muda. Pastor dulu juga sama ya, ingin punya cita-cita berhasil, pokoknya berhasil itu saja. Dan karena sebagai anak laki-laki bungsu, tahu tidak mama-mama, cita-cita dari anak laki-laki bungsu itu apa? Ya ini saya tidak membandingkan dengan yang lain, kebetulan ini pengalaman saya, yaitu membalas cinta ibunya, ingin menyenangkan hati mamanya, karena kan anak laki-laki bungsu itu dicintai sampai menyusui berapa tahun. Karena saya anak bungsu dulu mengalami susu ibu sampai 3 tahun. Artinya cinta yang begitu besar saya rasakan, sehingga inginnya itu membalas cinta mama, baru setelah itu berkeluarga dan sebagainya. Dan untuk itu biasanya kita ingin berhasil membangun idealisme yang setinggi-tingginya, dan itu bagus karena mendorong kalian yang energinya banyak, kreativitasnya juga banyak, untuk terus didorong sehingga pada saatnya kalian menjadi generasi penerus yang siap melanjutkan tongkat estafet, baik itu di gereja ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada yang menarik bagi saya, apakah jatuh cinta itu salah sebagai orang muda? Kalian coba jawab boleh, ada yang bicara keras? Ya, sebagai orang muda kalian adalah orang-orang yang dianugerahi
afeksi, cinta untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi orang tua. Itu semua anugerah dari Allah. Namun, milikilah cinta kepada Allah lebih dahulu secara penuh sebelum kamu betul-betul membaktikan cintamu itu kepada pasanganmu atau sahabatmu, ya. Karena apa, orang-orang muda? Ini menurut pengalaman saya, ya. Karena kalau kamu mencintai manusia saja dan kamu tidak mencintai Kristus secara penuh, kamu akan kesepian, hilang, lalu kamu frustasi, tidak mau lagi mempunyai semangat yang baru, putus harapan, ya kan? Tapi kalau kamu mencintai Tuhan, lalu kamu menemukan ada insan muda yang bisa menjadi sahabat cinta pertamamu, maka kamu menyadari bahwa cinta yang ada dalam dirinya maupun cinta yang ada dalamku berasal dari Tuhan Allah yang menyempurnakan Tuhan sendiri, yang nanti kalian disempurnakan itu disatukan dalam sakramen perkawinan. Sama juga dengan keberhasilan yang ingin kita raih setinggi-tingginya. Kalau kalian mencintai dunia ini tanpa kalian punya dasar cinta kepada Allah, kalian juga nanti akan merasa hampa karena semua itu akan ditinggalkan. Jadi kehidupan kita memang bermuara kepada cinta pada Allah. Sehingga kalau dirumuskan, tujuan hidup manusia adalah untuk memuji dan meluhurkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan Allah melalui berbagai media dan sarana, media keluarga, sarana jabatan, sebagai pejabat, sebagai pengusaha, itu semua sarana untuk memuji dan memuliakan Allah. Jadi tujuannya bukan menjadi pejabat itu sendiri, tetapi memuji dan memuliakan Allah. Kebetulan Tuhan memberikan anugerah tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, untuk dipercaya mengelola keuangan atau diberi harta yang melimpah, sehingga itu semua digunakan untuk keluhuran nama Tuhan. Dan semua makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan hari ini penerimaan sakramen penguatan atau penerimaan krisma yang keluar sedikit dari tema liturgi, ya. Mengapa? Karena kita sebetulnya ada di masa biasa. Yang lalu kita sudah disiapkan dengan peristiwa inkarnasi, kelahiran Yesus di dunia ini, di hati kita. Kemudian dalam bacaan harian diceritakan identitas Yesus Kristus yang menjadi penolong bagi manusia. Ibu mertua Petrus sakit demam disembuhkan, ada yang lumpuh disembuhkan, kerasukan setan dihalau atau diusir setannya, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan akhirnya orang diajak untuk melihat siapa Yesus itu. Lalu Yohanes Pembaptis muncul mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah. Dia adalah korban pepulih dosa manusia. Dia adalah Sang Mesias, diutus oleh Allah, juru selamat bagi kita, sehingga kita aman di dunia ini dan juga di dunia yang abadi. Renungan-renungan yang ada dalam kalender liturgi membawa kita kepada kepenuhan mengenal siapa Allah itu dalam kehidupan kita.
Sehingga bagi kita orang Katolik yang tidak melulu dari kitab suci, kepercayaan itu, tapi juga dari tradisi, dari ajaran bapak-bapak gereja atau magisterium, akan dipenuhkan kedewasaan imannya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu kalau ditanya atau anak-anak muda, menurut ayat mana itu, dari kitab suci mana Yesus mengatakan ini dan itu, kalian tidak harus mengutip dan membacakannya. Tetapi dari apa yang kalian alami, pengalaman bersama dengan Kristus, maka kepenuhan itulah cukup bagimu, tidak perlu pembuktian yang lain. Tetapi Tuhan sendiri yang menunjukkan bukti siapa Dia bagi alam semesta ini. Dan untuk itu kita sebagai umat Katolik bersyukur karena sakramen-sakramen itu menjadi dasar bagi kita untuk membangun gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kehadiran saya di sini bukan pertama-tama pribadi, tetapi mewakili gereja Katolik yang universal, yang dipimpin oleh Bapak Paus, yang mewartakan damai kepada seluruh dunia, yang menegakkan ajaran kebenaran, iman, dan moral, sehingga kita akan berlayar sampai pada tujuannya. Semoga dengan penerimaan sakramen penguatan ini semakin meneguhkan kalian semua. Dengan pesan terakhir, kalian akan menjadi manusia yang punya pilihan dan kehendak bebas. Tetapi pilihannya dan kehendak bebas yang dilaksanakan dengan tanggung jawab, ya, sebagai murid-murid Yesus Kristus yang punya kedewasaan dan sekarang ini akan menerima sakramen inisiasi, disatukan sebagai anggota gereja secara penuh dan terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, kita akan lanjutkan upacara ini dengan penerimaan sakramen penguatan.